Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa haluk? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, hari ini akan Ustadzah lanjutkan ke materi berikutnya. Masih di bab 4 masih di buku 4 atau ke buku 3D tentang kewajiban dan hakku. Silakan dibuka bukunya di halaman 21. Oke, 21 di sini Ustadzah akan menerangkan tentang tips memilih makanan sehat. Nah, bagaimana sih kita memilih makanan sehat? Bisa dibalik ke halaman 22. Nah, di sini sudah ada beberapa materi tentang memilih makanan sehat. Yang pertama adalah amati warnanya. Nah, di sini disuruh kita mengamati warnanya sebelum kita memakan makanan yang kalian beli atau yang kalian konsumsi. Nah, seperti contohnya di sini. Jika di sini sudah berubah warna, tandanya makanan ini sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Ya, kalau misalkan Ustadzah warnanya sudah tidak apa-apa, tetapi kok rasanya sudah aneh ya, warnanya masih normal seperti makanan biasa, tetapi rasanya di sini sudah aneh. Nah, berarti itu juga tidak baik dikonsumsi. Nah, di sini ya nomor 2, cobalah sedikit sampelnya. Nah, di situ tandanya sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Kalau misalkan kok warnanya masih seperti biasa, seperti warnanya donat, terus pas dicicipin juga rasanya masih enak, tetapi aromanya itu baunya itu sudah tidak enak atau sudah tidak seperti donat. Nah, itu tandanya dia sudah tidak baik dikonsumsi juga. Ya, berarti tandanya sudah basi. Nah, yang keempat adalah memperhatikan komposisinya. Nah, komposisi di sini biasanya bisa kalian temukan di jajanan atau di kemasan-kemasan makanan. Contohnya di sini Ustadzah membawa sampel susu kambing. Nah, di sini di susu kambing ini ada komposisinya. Oke, kita cari komposisinya. Nah, di sini ada komposisi susu kambingnya. Itu ada apa aja sih di dalam susu kambing itu yang mau kita minum? Ternyata di sini komposisinya ada susu kambing etawa dan gula aren. Nah, berarti di sini hanya ada 2 komposisi. Nah, berarti ini adalah makanan yang nanti akan masuk ke badan kita atau komposisi yang akan masuk ke badan kita. Oh, berarti ini masih baik ya karena hanya ada gula aren dan susu. Boleh kalian cermati di kemasan-kemasan jajanan kalian, kira-kira apa aja tuh yang nantinya di jajanan itu bahan-bahannya masuk ke dalam tubuh kita. Boleh diperhatikan ya. Terus yang keempat adalah tadi yang keempat komposisi, yang kelima adalah memperhatikan kualitasnya. Nah, kualitas di sini biasanya dia dari segi sudah baikkah makanan itu, misalkan kayak yang tadi nih yang digambar ini. Kalau dia sudah berubah warna, berarti tandanya dia kualitasnya sudah tidak bagus. Atau dari segi rasanya, rasanya sudah tidak bagus, berarti kualitasnya sudah berkurang. Aromanya juga berarti kualitasnya sudah berkurang gitu. Jadi tiga ini yang menentukan kualitas dari makanan tersebut. Ya. Yang keenam adalah BPOM. Terdaftar di BPOM. Apa sih BPOM itu? Di sini sudah dikasih keterangannya. BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Berarti tandanya dia sudah terdaftar, sudah diawasi oleh pemerintah. Kira-kira makanan ini baik dikonsumsi atau tidak ya. Nah, itu sudah diawasi oleh pemerintah. Kalau misalkan Ustadzah kita bisa tahu ini dari mana? Nah, di kemasan biasanya kalau sudah
diawasi oleh BPOM, nah itu nanti di sini ada, contohnya di sini. Di sini ada, oh berarti tandanya kemasan ini baik untuk dikonsumsi. Jika tidak ada BPOM atau tanda halalnya ini, nah dua tanda ini berarti tandanya dia belum diawasi atau belum teruji, kualitasnya itu belum teruji. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ada di halaman 23. Nah, kalau tadi adalah sampel-sampel makanan, bagaimana kita mencari makanan yang baik. Nah, di sini ada akibat dari jajanan tidak sehat. Nah, akibatnya apa aja? Boleh kita balik di halaman 24. Di halaman 24 ini salah satu dari penyebab kita tidak jajan yang tidak sehat itu, ada yang pertama ada penyakit tifus. Penyakit tifus ini biasa kita sebut dengan penyakit tipes. Ya, kalau orang-orang biasanya menyebutnya penyakit tipes. Nah, penyakit tipes ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, Salmonella typhi yang bakteri ini masuk ke makanan atau sudah makanan itu sudah terkontaminasi oleh bakteri ini. Jadi sudah bercampur oleh bakteri. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, kalau misalkan kita mau jajan atau beli makanan, itu harus diperhatikan tempatnya bersih atau tidak. Terus orangnya juga pas mengelola bersih atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari situnya. Oke. Yang kedua adalah diare. Nah, diare ini jajanan yang tidak higienis tersebut juga tercemar oleh bakteri. Nah, kalau diare itu dia menyerang ke saluran pencernaan. Biasanya yang ditimbulkan adalah mencret-mencret ya, buang air besar tetapi sering. Nah, itu namanya mencret-mencret ya, atau diare, bahasa kedokterannya adalah diare. Nah, ini juga harus diperhatikan. Biasanya dia terkontaminasi oleh polusi, debu, atau lalat, atau binatang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa diare. Jadi harus diperhatikan kalian kalau beli jajanan, jangan ada tukang jajanan di pinggir jalan, dia mangkalnya di tempat yang banyak lalatnya. Nah, itu harus diperhatikan, harus dijaga, hati-hati ya. Berarti mending tidak usah dibeli daripada nanti kita kena penyakit. Yang ketiga adalah kanker. Nah, kanker di sini biasanya disebabkan oleh penggunaan bahan-bahan berbahaya yang melewati batas normal. Nah, biasanya ini ada di kemasan-kemasan atau bisa di makanan yang diolah secara instan ya. Nah, dia itu dari mana? Kok bisa melebihi batas normal itu dari mananya Usada? Nih, dari pengawetnya atau pewarnanya atau dari pemanis buatannya. Kalau dari pengawet, dia biasanya makanan yang diawetkan itu biasanya pakai formalin tuh bisa. Nah, ini berbahaya bagi tubuh kita, bisa menyebabkan kanker ya. Atau pewarnanya misalkan warnanya merah banget, bukan kayak cabai seperti biasanya cabai. Nah, itu juga berbahaya. Atau manis. Nah, kalau manis ini biasanya menimbulkannya itu dari tenggorokan. Nah, tenggorokan ini kok berasa gatal ya? Kok manisnya terlalu manis banget sampai tenggorokan tuh gatal, sakit. Nah, itu berarti tandanya tidak baik untuk dikonsumsi. Seperti itu ya. Berarti kita harus hati-hati untuk memilih makanan agar tidak terkena penyakit. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Dibalik lagi sampai halaman ke 35. Nah, tadi kita sudah memilih atau melihat makanan yang baik bagaimana, terus yang tidak baik bagaimana.
Nah, sekarang di sini akan Ustazah terangkan tentang rumah sehat dan nyaman. Apa sih kriteria dari rumah sehat itu? Yang pertama adalah keserasian lingkungan. Nah, keserasian lingkungan ini bisa dilihat dari banyaknya tumbuhan dan tanaman. Nih, banyaknya tumbuhan dan tanaman yang ada di lingkungan kita. Nah, itu tandanya sudah keasriannya tuh sudah ada. Nah, yang kedua adalah dari segi kesehatan. Nah, dari kesehatan sini kita bisa lihat dari saluran pembuangan air kotornya ada atau tidak, tersumbat atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari sininya. Adanya tempat pembuangan sampah. Terus tempat pembuangan sampahnya bagaimana, berantakan di jalan apa bagaimana. Nah, kalau sudah rapi, tandanya itu sudah masuk ke kriteria rumah sehat dan nyaman. Selanjutnya terdapat ruangan yang memiliki ventilasi. Apa sih ventilasi di sini? Ventilasi di sini adalah keluar masuknya udara. Kira-kira ada nggak ya di rumah kita itu ventilasi yang buat bertukar udara dari luar ke dalam, agar udara yang di dalam itu bisa keluar dengan lewat ventilasi tersebut, atau diganti dengan udara yang baru yang biasanya di pagi hari yang udara itu masih segar, masih sejuk. Nah, itu ada nggak kira-kira ventilasinya? Dan sinar matahari yang masuk sehingga ruangan tidak lembab. Ini adalah dari segi kesehatan. Nah, yang ketiga, sanitasi yang baik. Apa sih sanitasi itu? Sanitasi adalah sumber air bersihnya. Nah, sumber air bersihnya ada enggak? Kita mendapat air kan bersihnya itu salurannya ada enggak? Nah, itu termasuk dari kriteria rumah sehat ya. Terus yang keempat adalah dapur yang bersih dengan sirkulasi pembuangan asapnya. Kira-kira di dapur kalian diperhatikan dapur kalian ada enggak tempat atau ventilasi yang bisa untuk membuang asap. Nah, membuang sirkulasi asapnya seperti tadi, udara yang di dalam itu bisa bertukar dengan yang di luar, keluar masuknya udara, kira-kira ada enggak? Nah, itu kalau sudah ada berarti termasuk dari dapur yang bersih. Bu, saya ada ventilasinya tapi dapur saya berantakan. Nah, itu bagaimana? Tandanya itu belum termasuk dari kriteria rumah sehat. Nah, karena apa? Masih berantakan, masih banyak kotoran. Nah, itu harus dibersihkan dulu biar nyaman untuk digunakan dapurnya. Kalau rapi, kalau bersih ya. Terus yang kelima adalah konstruksi bangunan yang kuat dan aman. Kita lihat nih, perhatikan di rumah kalian. Kira-kira bangunannya itu sudah kuat belum? Menggunakan apa bahan-bahan bangunannya? Biasanya kalau mau menggunakan bahan bangunan yang kuat, dia ada batu batanya, ada pasirnya, ada semennya, ditata lah itu pasir dan batu bata menggunakan semen, jadilah tembok. Nah, kalau tembok itu sudah kuat dan aman untuk kita tempati, tandanya itu sudah termasuk kriteria rumah yang nyaman ya, serta terdapat jaringan listrik. Nah, ada nggak rumahnya yang belum ada listriknya atau belum ada lampunya? Wah, berarti rumahnya gelap banget ya. Nah, itu tandanya belum nyaman. Masa malam-malam kita gelap-gelapan? Belajarnya bagaimana, Bu? Nah, kalau belum ada listriknya berarti tandanya belum termasuk rumah kriteria yang nyaman. Seperti itu ya. Oke, kita sampai di sini penjelasan Ustazah. Ini adalah materi yang Ustazah ringkas atau materi-materi yang pokok dalam pembahasan di subtema 1 ini di pembelajaran 4-6.
Ya, seperti itu. Biar kalian tidak bosan banyak-banyak, jadi Usada ringkas materi-materinya. Nah, ini adalah materinya yang pembelajaran ini. Usada akan mengulang sedikit di halaman 37 tentang matematikanya. Oke, dilihat bukunya. Di sini ada 73 dengan 73. Usada mengulang sedikit ya. Kemarin Usada sudah jelaskan, ketika kalian menentukan hasilnya antara depan dan tengah ini, caranya adalah tentukan angka depannya dulu. Nah, kalau misalkan Usada di sini naruh angka 40. Di sini Usada taruh angka 23. Nah, kira-kira depannya berapa? Depan dari hasil ini. Nah, caranya seperti kemarin yang Usada jelaskan, angka yang di sini atau jumlah yang belakang itu adalah dikurangi angka yang depan. Ya, berarti 73, coret-coret di bukunya silahkan ya, dikurangi 40. Nah, kurangi 40. 3 dikurang 0 itu masih sama, jawabannya adalah 3. 7 dikurang 4 berarti jawabannya 3. Oke, berarti hasil di sini adalah 33. Pindahkan 33. Yang kedua, saya ulang sedikit lagi. 73 dikurang 23. 3 dikurang 3 hasilnya 0. 7 dikurang 2 coba berapa? Hitung. Oke, sudah ketemu hasilnya 5. Berarti 73 dikurang 23 adalah 50. Tulis di sini 50. Seperti itu ya. Nah, Usada akan mengasih tugas. Tugasnya yaitu di halaman 32 nih, halaman 32. Yang ini dikerjakan ya. Yang hasilnya semuanya 420. Ingat, tentukan depannya dulu. Ya, tentukan depannya, lalu jawabannya yang ini dikurang dengan yang depan, baru taruh hasilnya di sini yang tengah. Seperti itu ya. Oke, tugasnya ada di halaman 32 dengan mengerjakan uji kompetensi lewat Google Form yang nanti akan Usada kirim ya ke grup biar nilainya langsung masuk. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.